Wahai semua saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terima kasih untuk hari ini atas kesempatan diberikan hingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali melalui ibadah Zoom pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari yang ada dalam kesulitan seluruh Indonesia yang sudah bergabung dan bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Pada pagi hari ini yang akan memimpin pujian dari Lapas Wahai, dan nanti firman-Nya akan disampaikan oleh Papi dan Raisa. Silakan Lapas Wahai. Ya. Terima kasih, shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan bahwa kita di sini ya sementara musik tidak ada dan juga kita duduk di bawah lantai, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya, karena musik kami sementara dipinjam oleh tegak-tegak, jadi puji Tuhan kami bersyukur bahwa sekalipun tidak punya musik, tapi kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Ya, saat ini sebelum kami doa pembukaan, kami mau kita angkat satu pujian yang mengatakan, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. 1, 2, 3. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa perubahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah ungkapan hati kami bahwa setiap waktu kami membutuhkan Engkau dan kami memerlukan Engkau Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan sia-sialah hidup kami. Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur sangat kepadamu Tuhan, bahwa sepanjang malam telah kami lewati dengan penuh ucapan syukur hingga pada saat pagi hari ini kami kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hadir senantiasa dalam peribadatan kami Zoom pada hari ini Tuhan, di seluruh lapas, rutan, LPK di mana saja kami berada. Tuhan, penuhi kami dengan kuasa kemuliaan-Mu. Biarlah ibadah kami saat hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ulang sekali lagi, dari matahari lagi. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang mengatakan, saya mau ikut Yesus. Ya. 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya
kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kembali saat ini kami boleh menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Kami yakin sungguh dan percaya bahwa Tuhan Engkau senantiasa bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu di saat ini. Tuhan, kini saatnya kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicara kepada kami lewat hamba-Mu nanti sebentar nanti Tuhan, bahwa hamba-Mu meyakini diri sungguh bahwa ia manusia lemah. Ia hanya manusia alam biasa Tuhan, tapi Tuhan kami mohon Engkau pakai hamba-Mu luar biasa, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami di saat ini. Biarlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan pendengar pada saat ini, di mana saja kami berada di seluruh Indonesia, di lapas, rutan, LPP dan LPK lainnya, di mana saja kami berada. Berkati pada petugas pegawai di mana saja mereka berada Tuhan hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkatilah kami, karena kami saat ini kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang semua berkata amin yang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong sebentar yang dari Wahai. Meskipun tanpa alat musik tetap bersemangat. Ya, kali. Ya, tolong saudara dari Wahai nyanyikan lagi pujian yang pertama tadi. Itu lagu bagus sekali di Kidung Jemaat. Setiap jam ku perlu, itu penting ya. Ayo, naikkan lagi pujian itu. Tadi saya lihat yang dari Martapura semangat sekali. Wih, luar biasa. Recording in progress. 1, 2, 3. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera Penuh setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bait yang ketiga bisa nggak? Bait yang ketiga. Saudara dari Wahai, bait yang ketiga bisa. Ada bukunya nggak? Bait yang ketiga itu bagus sekali kata-katanya. Coba, ayo semuanya kita dengar. Bait ketiga itu bagus sekali. Lagi Pak, ya, oke siap. Ya, bait yang ketiga. Ya oke, hari 300 yang saya mau. Saya mau ikut Salah. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih. Ini Wahai ini dari mana? Ambon. Ambon, iya Pak. Oh, ya. Sudah sangat diberkati. Terima kasih. Walaupun tidak ada alat musik, duduk di lantai katanya. Wih, luar biasa. Ya. Oke, puji Tuhan, kita siap untuk belajar firman Tuhan saat ini supaya Tuhan makin kuatkan kita. Amin. Bentar saya ngatur dulu. Oke. Bentar ya. Ya. Bentar. Oh, masih kelihatan. Bentar ya.
Oke, bersyukur pada Tuhan kita dapat kesempatan lagi hari ini. Wah, ini kok saya jadi agak jauh. Bentar ya. Oke, siap belajar sekarang? Ya. Tema kita bentar. Tentang taat di dalam kesesakan, Papi. Ya, enggak, ini Papi lagi ngatur ini loh. Untuk memang kok Martapura ini hebat sekali, Martapura. Semangat betul. Oke, tema kita hari ini tetap taat walaupun dalam kesesakan. Nah, kalau kita mendengar kata kesesakan, pasti nggak ada orang yang setuju. Karena kesesakan itu sangat tidak enak, betul? Dihimpit, dipencet, ditekan, ditindas, ya, dipres. Nah, itu pasti nggak enak. Tapi kalau saudara dan saya tetap bisa taat dalam kondisi seperti itu, maka kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa. Oke, kita buka ayat yang pertama, Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Kita lihat ya ayat ini. Kita bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan. Mazmur 119 ayat 71. Udah? Ya. Ayatnya harus dikeluarkan. Saya baca ya. Bahwa aku tertindas. Ya, ayatnya sama tertindas, TL-nya teraniaya, BIS-nya memang baiklah engkau menghukum aku. Woi. Ya, MLT-nya tertindas juga. Ya, AVB kesusahan yang menimpaku baik bagiku. VMD penderitaan itu baik bagiku. KSKK memang baik bahwa aku telah tersiksa. Ya, TMV memang baik engkau menghukum aku. Kas SZI kesusahan yang menimpaku baik bagiku. Firman Allah yang hidup, hukuman yang kau berikan kepadaku adalah hal terbaik yang pernah menimpa aku, karena hukuman itu mengajar aku untuk memperhatikan hukum-hukummu. Dan bagiku hukum-hukummu itu lebih berharga daripada ribuan keping emas. Naik lagi kali ketutupnya. Ya, saya ulangi. Karena bagiku hukum-hukummu itu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan ribuan keping perak. Nah, saudara, nanti kita akan dengar kenapa saudara kita Gale memilih tema ini. Tapi setelah kita membaca isi hati pemazmur, bahwa tertindas, teraniaya, dipencet, digencet, dipres, ditekan, mengalami hukuman Tuhan, itu ternyata baik. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa mengenal Bapa di surga, tahu didikannya dan ajarannya. Kali terjemahan baru, karena tadi belum selesai. Ya, lihat ini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar. Ini tujuannya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, hukum-hukummu, belajar tentang peraturan-peraturan Tuhan. Maafkan saya, semua anak-anak saya, warga binaan dimanapun saudara berada, di tempat yang sekarang saudara tinggal itu tempat yang tidak enak. Tapi kalau semua kita
bisa menikmati. Masih ingat prinsip yang kita pelajari dari hidup Yusuf? Kalau di tempat yang tidak enak itu, masing-masing kita bisa berkata, aku bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya segala ketidaknikmatan ini. Maka dijamin kalau semua saudara bebas nanti, saudara sudah keluar seperti emas murni yang tak ternilai harganya. Kalau saudara bebas nanti, kalau anak-anak bebas, Papi akan melihat kalian seperti berlian-berlian yang sudah diasah dan nilainya akan mahal sekali. Percaya itu. Jadi tertindas itu baik. Maaf ya, nanti Gali bisa cerita. Saudara kita Gali ya sekarang jadi host yang memilih tema ini pernah hidup di tempat yang saudara-saudara tinggali sekarang. Maka itu dia bisa seperti ini. Hebat sekali apa yang Tuhan buat. Pak Andreas Normandala satu-satunya orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kalau tidak ada Pak Andreas saudara, maka kita nggak punya Zoom seperti ini sampai hari ini. Jadi ketika ini yang baru ikut supaya tahu, yang bukan warga binaan juga. Jadi saya nggak tahu tahun berapa Pak Andreas pernah tersandung kasus, akhirnya harus meringkuk di tempat yang kita nggak suka ini. Tapi di tempat yang nggak suka itu Tuhan menemui dia. Hidupnya berubah. Setelah masa tahanannya bebas, Pak Andreas jadi orang biasa. Nah, di situ Tuhan berikan beban untuk memperhatikan semua saudara yang di tempat yang gak suka ini. Nah, Pak Andreas ini sudah Tuhan pakai luar biasa. Sudah ada berapa terpidana mati. Tapi Pak Andreas berjuang ya dengan semua bagian-bagian hukum yang dia lewati. Ada berapa orang, gak satu, gak dua, yang terpidana mati bisa diselamatkan. Bahkan kasus-kasus yang lain, urusan pembebasan bersyarat atau PB. Waduh, Pak Andreas luar biasa. Yang sekarang ini sedang ditangani, bukan yang terakhir ya. Yang sekarang sedang ditangani Pak Andreas. Kasus Senta. Ya, seorang ibu yang gak tahu narkoba, gak tahu apa. Kerja di sebuah perusahaan jasa titipan kilat. Nah kok hari itu ada kiriman paket, saya nggak tahu gimana ceritanya, seberat berapa? 200 atau 100 sekian kilo sabu. Nah dia kan nggak tahu, dia cuma karyawan. Jadi divonis seumur hidup. Aduh, nah ini Pak Andreas yang berjuang. Nah saudara, dari kasusnya Gali, kasusnya Pak Andreas, orang-orang saudara yang pernah mengalami itu, ya kita nggak usah tanya siapa salah siapa benar, nggak ada urusan. Kita ingat juga kasus Pak Nelson Sembiring, luar biasa bukan? Aduh, ya. Oke Bu Apriana, nanti datang ya anak-anak WWM. Oke. Nah kasusnya Pak Nelson Sembiring dikorbankan. Divonis 10 tahun tanpa boleh ada banding, tanpa boleh ada PK. Padahal bukan salah dia. Oke, kita nggak usah bahas itu. 10 tahun dia jalani lengkap. Tidak ada remisi. Bayangkan. Ternyata 10 tahun itu Pak Andreas jadi berkat di LP Porong. Istilah saya rumah keduanya. Dan setelah bebas bulan Juli tahun 2024 yang lalu, maka apa yang Tuhan kerjakan lewat Pak Nelson Sembiring tetap tertinggal di LP Porong. Sehingga di LP Porong saat ini, catat, menjadi satu-satunya penjara di dunia. Bukan cuma di Indonesia, di dunia. Yang ada pabrik tahu. Gara-gara Pak Nelson masuk ke situ dan Gali, Pak Andreas, Pak Nelson sekarang jadi orang-orang hebat. Maka itu ayat yang baru kita baca. Tertindas itu baik bagiku, teraniaya, terjepit, digencet, dipojokkan,
difitnah, pokoknya nggak enak semua, itu baik. Supaya kita belajar hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi, semua anak-anak saya, warga binaan yang kekasih, yang diberkati, dicintai Tuhan, gunakan kesempatan selama sekian waktu. Saudara-saudara, kalian semua mengalami gencetan, himpitan, tindasan ini. Ya, nggak usah bahas salah siapa, kasus apa, bukan urusan kita. Nikmati. Karena dengan saudara bisa menikmati, maka begitu waktunya, saudara semuanya bebas. Saudara akan jadi orang-orang yang luar biasa. Emas yang murni. Saudara menjadi berlian-berlian yang tak ternilai. Tapi ya sedih, amin ya, dari gereja Oikumene Anugerah. Ya, betul, Boru Sinaga, aku harus bisa menikmati semua ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Nah, tapi sedih, Kalsel, Martapura, amin, betul. Tapi sedih, ada beberapa saudara kita baru bebas belum seminggu ketangkap lagi. Karena pilihan yang salah dalam hidupnya. Kiranya gak ada seorang pun di antara kita yang seperti itu. Sekali aja cukup. Jangan ada yang kedua kali. Tuhan menolong, Tuhan melindungi. Kemarin saya dengar kabar 3 hari yang lalu dari LP Magelang. Aduh, ada yang sudah bebas. Ternyata ketangkap lagi di tempat yang lain. Sedih sekali. Nah, maka itu walaupun saudara begitu bebas, mengalami kesulitan, wajar, maaf, sulit orang mempercayai saudara. Ya, kalau sudah pernah tinggal di tempat yang gak enak ini, sulit orang mempercayai. Maka itu biarkan ejekan, hinaan, bahkan dalam keluarga, dari teman-teman dekat. Maaf, siapa yang suka mendapat embel-embel? Daniel Alexander mantan napi, siapa yang suka ada kalimat itu? Tapi ingat contoh-contoh yang ada saya katakan tadi. Kali Pak Andreas, Pak Nelson Sembiring, mereka semua mantan napi. Tapi sekarang hidupnya luar biasa. Maka itu sesusah apa, sesulit apa dalam hidup saudara semuanya. Kalau nanti sudah bebas, sabar dulu. Percayalah. Oke, dari Bengkulu, Tuhan Yesus tetap, saya baca ini kalimat bagus dari Bengkulu ini ya. LP kelas 2A Bengkulu. Tuhan Yesus tetap satu-satunya solusi yang terbaik dan tepat dalam menghadapi tekanan. Setuju? Nah ini dari LP Bengkulu mengeluarkan statement yang sangat indah. Betul sekali. Oke. Ya, dari Medan saya baca. Aku harus bisa menikmati senikmat-nikmatnya apa yang sangat tidak nikmat. Namun membawa kenaikan, betul, naik kelasnya, naik tingkat. Sampai jadi berlian yang indah bagi Bapa. Haleluya. Nah itulah dia. Oke. Ya. Oke. Ini ada yang kirim ayat. Teman-teman BBB harus mengalami Ayub 42 ayat 5. Ya bagus ini. Dari Pak Nelson sendiri. Menjojua Pak Nelson. Saya ulangi ya. Teman-teman BBB, ini Pak Nelson 10 tahun loh. Nggak salah. Harus mengalami Ayub 42 ayat 5. Kalian siapkan ayat ini. Rugi kalau kalian para BBB tidak mengalami seperti saya. Luar biasa ini Pak Nelson. Betul, lihat ini ayat yang dikirim oleh, maaf ya Pak Nelson, saya pakai kata mantan napi. Bayangkan mantan napi. Tidak apa-apa ya. Itu lihat tuh. Mantan napi 10 tahun. Tidak ada salah karena dikorbankan. Enggak bisa naik banding, enggak bisa peninjauan kembali, tidak dapat remisi. Bisa ngomong ini. Ayub 42 ayat 5. Wah, nanti saya harap habis ini Pak Nelson sebelum kita selesai cerita ya, supaya semua saudara-saudara anak-anak saya warga binaan kuat. Nah ini lihat. Ini Pak Nelson ini dari kecil sudah Kristen Katolik. Tapi gak pernah tahu siapa Tuhan. Tapi 10 tahun di tempat yang gak enak. Hidupnya berubah.
Maka itu sekarang Pak Nelson punya jasa yang luar biasa. Bahkan lebih hebat lagi, dengar ya. Ini keren. Nggak tahu bagaimana ceritanya saudara. Ternyata Pak Nelson dengan timnya sedang dapat kepercayaan hebat untuk mengelola berapa ribu hektar, Pak Nelson, di Nusa Kambangan? Sekarang yang dibuka 3.000 hektar. Ayo. 3.000 hektar. 3.000 hektar tanah lahan subur di Pulau Nusa Kambangan. Pak Nelson dapat kepercayaan dari negara untuk mengelola tanah seluas itu. Maka itu saya percaya kalau ini berhasil, ayo semua anak-anak saya, saudara saya yang lulus dari kampus Universitas Kehidupan kerja di Pulau Nusa Kambangan itu. Kalau 3.000 hektar itu kira-kira paling dikit perlu tenaga berapa, Pak Nelson? Kalau dikelola itu sangat banyak kok, dan walaupun tenaga skill yang bukan terlalu tinggi karena kita mau nasi dari teman-teman di dalam. Tapi untuk tenaga tampil seperti untuk kerajinan rotan yang tidak boleh dibawa dalam keadaan mentah, harus diolah, itu perlu keterampilan orang yang berjiwa seni. Yang dari Bali, dari mana, seperti itu yang kita perlukan. Kalau tenaga kerja rendah, orang-orang asimilasi dari LP Nusa Kambangan saja. Dari luar perlu sekali kita. Lihat itu. Bayangkan 3.000 hektar kalau dikelola. Saudara perhatikan ini. Enggak mungkin pemerintah berani mempercayakan, lagi sekali maaf. Enggak mungkin pemerintah dan negara berani mempercayakan lahan seluas itu, maaf, kepada seorang mantan nabi. Kalau negara dan pemerintah tidak melihat berlian dan emas murni dalam hidup Pak Nelson sendiri. Betul tidak? Ini yang luar biasa. Wih, kaget. Maka itu tertindas itu baik. 10 tahun kembali, ayatnya belum selesai kali. Ayub 42 ayat 5. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Lihat ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Oke. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Nah, kalau saya katakan Pak Nelson, Pak Nelson dengar tentang Tuhan dari orang tuanya, dari kakek neneknya, karena memang mereka keluarga Kristen, tapi hanya dengar dari kata orang tentang Tuhan. Tetapi, sekarang. Nah, untuk Pak Nelson Sembiring sekarangnya kapan? Untuk Pak Andreas Normandala, untuk saudara kita Gali, sekarangnya kapan? Justru saudara-saudara kita ini yang tadinya cuma dengar dari kata orang tentang Papa di surga, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat, aku sudah mendengar kabar tentang engkau, tentang Tuhan, hanya dengan telinga. Tetapi sekarang, setelah lulus dari Universitas Kehidupan, mataku telah melihat engkau. PS, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau. Ini PS bagus. Tapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Luar biasa. MLT. Aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja. Tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Dahulu engkau hanya kudengar melalui telinga. Tetapi sekarang aku melihat engkau dengan mataku. Semua warga binaan, ayo perhatikan. Jadikan waktu sesaat. Sesaatnya beda-beda buat kita masing-masing.
Tapi jadikan waktu yang sesaat ini untuk bisa menikmati, lalu bisa mengenal Tuhan kita. VMD, pada masa lalu aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang aku telah melihat Engkau dengan mataku sendiri. KSKK, telingaku telah mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang sama mataku telah melihat Engkau, FIA. Namun kini aku berkata, aku telah mendengar tentang Engkau dari orang lain. Tetapi sekarang aku sendiri telah melihat dan memandang Engkau. Saudara, maka itu yang sedang di rumah sakit, yang sedang mengalami kebangkrutan usaha, yang sedang diputus pacar, yang sedang mengalami apapun yang gak enak, ditekan, dihina, dibully, ya, difitnah dan semuanya. Hari ini gunakan kesempatan, ada salam dari LP kelas 2A Tanjung Raja. Saudara, ayo, tertindas itu baik. Kita lihat 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-5. 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-5. Ayo kita perhatikan ini sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 5. Ya, mulai ayat 5 sampai 7. Wow, puji Tuhan kalau kita bisa lolos, saudara. Maaf. Udah 1 Petrus 1 ayat 5. Oke? Mana dia? Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena imanmu. Anak-anak, semua warga binaan, semua kita yang sedang tertekan, yang sedang di rumah sakit, yang sedang menghadapi masalah pengadilan, urusan hukum, menghadapi masalah uang, masalah apa saja. Ternyata kita semua itu dari hamba Tuhan, hebat dari Manokwari. Betul Pak Max Timeri, amin. Ya, kita semua yang sedang mengalami kesesakan dalam hidup, yang sedang mengalami impitan dalam hidup, yang sedang mengalami masalah dalam hidup, yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan ini karena imanmu. Maka itu kalau sampai Pak Andreas, Pak Gali, Pak Nelson bisa jadi berkat walaupun status mantan napi masih nempel. Itu karena terpelihara dalam kekuatan Tuhan oleh iman mereka. Ayo semua kita kuat. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Lihat ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Sekalipun sekarang ini. Sekarang ya ini. Hari ini. Dan besok ada lagi. Lusa ada lagi. Pokoknya ketika saudara belum selesai dari didikan Tuhan itu, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini. Kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kok aneh? Ini ayat lucu. Bergembira. Ada kata lah, berarti perintah. Bergembiralah. Biasanya kalau kita dengar kata bergembira, dapat hadiah mobil, dapat bonus sekian ratus juta, dapat ini. Ternyata Papa minta saudara dan saya bergembira sekalipun sekarang ini, untuk seketika kita harus berduka cita karena tekanan, karena himpitan, karena fitnaan, karena macam-macam. Maka itu tema kita hari ini, tetap taat walaupun dalam kesesakan, hasilnya akan luar biasa. Maksud semua itu, lihat ayat 7 saudara, ini keren sekali.
Kalian naikkan ya. Maksud semuanya itu, maksud apa? Himpitan, duka cita, pencobaan, ujian, fitnaan, semua yang gak enak. Aduh, ini Pak Seger Wahyudi muncul. Sabar ya Gar, nanti coba diusahakan besok kali ya bisa ketemu bosmu. Oke? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan. Nah ini, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emasnya, daripada emas yang fana. Nah, baca ini. Yang diuji kemurniannya dengan api. Api loh, bukan dengan lilin. Memurnikan emas itu nggak bisa dengan lilin. Api. Sehingga kita semua memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, dan memperoleh kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara bayangkan. Jadi himpitan, tekanan, tindasan, fitnaan, dan macam-macam lagi yang gak enak pokoknya. Itu akan membuat kita semua seperti emas yang murni dan berlian yang tak ternilai harganya. Maka itu hanya perlu satu syarat untuk semua kita yang suka menikmati ketidaknikmatan itu, tapi dengan nikmatnya kita alami. Hanya satu, jangan ngomel. Jangan ngomel. Wah, Muara ini Madir juga dari lapas banyak kali, bahkan siapi-api ya Muara Bulian. Oke, salam semuanya. Woi, senang melihat saudara suka belajar seperti ini. Nah, saudara, ini yang perlu kita ambil. Sebelum nanti saya minta ya Pak Nelson cerita dan rencana ke depan bagaimana, kembali kita lihat hidup Yusuf. Amin. Hidup Yusuf. Woi, orang hebat dari Nabire, Batinus Wogoya. Ayo belajar terus. Yusuf itu tidak ada satu kesalahan sekecil apapun. Tapi dia mengalami penderitaan yang gak main-main beratnya. Ingat, Yusuf itu tidak, amin ya, dari Sydney, amin. Ya. Yusuf itu gak ada dosa sekecil apapun, tidak. Kalau dosa saya berkata untuk Tuhan, kepada Tuhan. Yusuf juga tidak ada kesalahan sekecil apapun. Kalau saya bicara kesalahan tentang orang lain, gak ada. Yusuf gak ada masalah. Dia jalannya lurus. Wih, luar biasa. Tapi yaitu tadi Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar, supaya aku mengenal ketetapan-ketetapanmu. Ini kan luar biasa. Dan Yusuf itu menderitanya gak main-main, saudara, 13 tahun. Kalau Pak Nelson 10 tahun. Masih menang Yusuf 3 tahun. Pak Nelson maaf. 13 tahun. Dari mana kita bisa mengenal angka 13? Karena di Kejadian 37 Yusuf umur 17 tahun. Itu dia dijual ke Mesir. 17 tahun. Masuk sumur dulu, dijual. Pasal 41 kitab Kejadian, saya lupa ayat 32, 34 cari. Ditulis angkanya. Yusuf umur 30 tahun. Ketika dia dilantik menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Nah sekarang 17 ke 30. 13 tahun bukan? Itu penderitaannya. Luar biasa. Berarti 26 semester. Wah, kalau orang kuliah, Deni S berapa ini sudah lulus dari Universitas Kehidupan? Jurusan atau fakultas penderitaan. Catat itu.
Ya, jadi kampusnya namanya Universitas Kehidupan, fakultasnya Fakultas Penderitaan. Dan hasilnya, wow. Pernah satu kali saya kepikir begini. Kan Yusuf taat. Dia nggak mau berdosa kepada Tuhan. Dia pun nggak mau bersalah kepada majikannya, suami Pak Potifar. Ini kan istrinya cari gara-gara. Yusuf nggak mau. Justru karena dia nggak mau berbuat dosa itu dan melukai hati majikannya yang begitu baik kepada dia, hasilnya penderitaan yang ngeri. Maaf, saya percaya semua kita pasti pernah berpikir gini, Tuhan maaf ya maaf. Tuhan, kalau tahu hasil ketaatanku tidak berzina, ternyata penjara seberat ini, lebih baik waktu itu aku berdosa sekalipun dengan istri Potifar. Jujur, bisa nggak Yusuf berkata seperti itu? Bisa, karena dia manusia. Woi, dari Brisbane, dari Bali. Oke, bayangkan Tuhan menghargai imannya Yusuf yang luar biasa dalam penderitaannya. Dia tetap sabar dan yang luar biasa. Maka itu ingat tadi saya katakan satu-satunya penghalang. Ketika proses yang Papa izinkan masuk ke hidup kita digencat, dipojokkan, difitnah, dituduh dan macam-macam lagi. Sampai sakit nggak bisa bangun misalnya. Saudara percayalah akan ada kemuliaan yang muncul. Yusuf tidak menyalahkan istri Potifar. Yusuf tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak bela dia? Tidak. Yusuf tetap bersyukur. Ayo kita lihat 3 ayat ini. Habis ini biar Pak Nelson cerita dulu ya. Ayo yang lain ikuti kesaksian luar biasa. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Wih, ini luar biasa. Oke, Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Yusuf, saudara, mengalami hal yang luar biasa dan dia menang. Ya, dia menang. Kita lihat bagaimana kemenangan yang Yusuf alami karena dia nggak ngomel, tidak berontak, tapi menikmati. 17 nah, 17 bukan 27. Mazmur 105 ayat 17. Diutusnyalah. Ini yang luar biasa. Nya huruf besar. Berarti Tuhan yang mengutus Yusuf. Tapi faktanya kakak-kakaknya yang mengutus dia untuk ke Mesir karena dijual. Betul? Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf namanya, yang dijual menjadi budak. Pemerintah Mesir mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Enggak enak sekali. Tapi ini yang meluluskan Yusuf sampai haleluya. Anak-anak warga binaan dimanapun saudara berada, genapi Mazmur 105 ayat 19. Yang membebaskan kalian semua bukan pengadilan. Dengar, yang akan membebaskan kalian adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan ini terjadi dengan Yusuf sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya. Kali, tolong ayat 19 dari berapa terjemahan? Karena ini luar biasa. Ada terjemahan yang mengatakan setelah Yusuf lulus tes, dia bebas. Nah, jadi saya ulangi lagi, anak-anak warga binaan, kalau saudara bebas nanti bukan pengadilan yang membebaskan, tapi Papa di surga akan membebaskan. Sebab kalau pengadilan manusia membebaskan, itu hanya melihat di luar, ya hukuman selesai. Tapi kalau Papa di surga membebaskan, berarti saudara dianggap lulus. Itu yang lebih baik. Ayat hingga waktu untuk nubuatannya tiba,
firman Yahweh telah menguji dia. Nah ini dites. Ya, BIS. Akhirnya terjadilah yang Tuhan ramalkan. Ya. Oh, maaf, yang Yusuf ramalkan. Yusuf dibenarkan oleh perkataan Yahweh. Nah ini anak-anak saya warga binaan, jangan saudara bebas karena pengadilan sudah memutuskan hukuman selesai. Tidak. Semua kita yang sedang mengalami tes, mengalami ujian, mengalami tekanan, mengalami tindasan, mengalami fitnaan, mengalami apa saja hinaan yang gak enak. Jangan cari pengadilan manusia. Tunggu setelah Tuhan memurnikan dia. Oh, murni. Seperti dari 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Selebih sampai saat firman-Nya terlaksana, janji Tuhan sudah mengujinya. FYI-nya balik. Ini luar biasa. Sampai tibalah saatnya bagi Tuhan untuk menepati janjinya. Tuhan telah menguji kesabaran Yusuf. Akhirnya Tuhan menyatakan, kamu lulus. Dari Martapura ada tulisan, sangat bisa untuk orang marah kepada Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan tidak akan melakukan hal yang menyakiti hati Papa. Betul. Terima kasih Martapura, luar biasa. Oke, Nelson sudah siap? Siap, Koden. Ayo kita dengar kesaksian luar biasa ini. Orang hebat, lulus sudah ya. Oke. Tuhan yang hebat. Iya, oke sebentar. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Shalom teman-teman, saudara-saudara, saudari yang ada di warga binaan saat ini di seluruh Indonesia. Beruntung sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman mungkin melalui Koden ya. Karena semua bukan hal yang tiba-tiba, semua sudah direncanakan Tuhan. Ketika COVID, Koden membuka Zoom seluruh lapas, kami saya dari Lapas Porong. 10 tahun saya di sana. Setelah 1 tahun sebelumnya sidang tipikor. Nanti kalau mau lihat masalah saya mungkin ada di media ya. Itu sudah jejak digital. Tetapi apa yang perlu saya sampaikan bahwa kita di dalam lapas ini bukan sesuatu yang sia-sia. Itu rencana Tuhan. Amin. Karena Roma 8:28 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk membuat bukan tantangan kecelakaan. Nah itu. Jadi singkat cerita di dalam lapas ini saya berkarya karena background saya memang peneliti ya. Jadi saya membuat tahu sudah 8 tahun ini, dan tahu itu standarnya luar biasa, Badan POM dan masuk ke rumah sakit internasional yang ada di sini. Nah, itu menjadi perhatian dari Jakarta bahwa wah ini luar biasa ini. Dia melihat background penelitian saya, oke. Nanti kalau keluar, kebetulan beliau itu ketua lapas, kepala lapas waktu itu. Sekarang menjadi pejabat tinggi di sana. Nah, disebutkan, tolong ke Nusa Kembangan kita bisa berbicara pengembangan ke sana karena pemerintah sekarang sedang mengembangkan ketahanan pangan. Nah, pulau itu kan tertutup selama ini. 12.500 hektar luas pulau tersebut. Kami dari Surabaya 9 jam naik kereta ekonomi sampai ke Cilacap. Kadang nggak ada kereta yang bagus sampai sana, cuma sampai Kroya. Dari Kroya kita harus 1 jam lagi sampai ke Cilacap. Nah, singkat cerita ketika di sana saya bertemu dengan semua kalapas yang di Nusa Kembangan. Nah, saya bawa drone, di mana hal itu sangat tidak boleh sana. Bawa HP, saya lihat potensinya apa di sana. Ternyata memang di sana benar-benar luar biasa. Ada rotan yang alami tersebar di situ. Jadi ini rotan memang kerjasamanya dengan kehutanan. Jadi ini yang kita nanti mau tanya, bagaimana mengeksplorasi rotan itu bisa keluar. Nah, ini dibutuhkan apa? Tenaga kerja sudah ada mereka. Lahan, sumber daya alamnya sudah ada. Tinggal modal, teknologi sama pemasaran. Nah, ini yang kebetulan saya dulu pernah di Kadin. Jadi saya coba diskusi dengan teman-teman ini, siapa yang bisa mau B2B seperti kami di
lapas Porong. Kami ada 4 unit produktif di sana. Di dalam dia kegiatan kerja, ada mebel yang itu diekspor sampai ke Hong Kong, Australia, sampai ke Amerika. Kemudian ada es batu, ada tahu nigari. Tahu ini sebenarnya tidak begitu besar luasnya. Koden sudah pernah ke sana, tapi ini benar-benar bisa viral mungkin se-Indonesia lah kalau tidak mendunia. Karena seluruh lapas dari Aceh sampai Papua selalu ingin lihat seperti apa sih tahu yang tidak ada baunya, tidak ada limbahnya. Karena air perasannya pun diminum. Itu sumber magnesium. Itu Koden sampai meminum kemarin air itunya. Itu sumber magnesium. Jadi ini yang saya pikir kita buat terobosan-terobosan. Ketika kita di dalam penjara malah mungkin kita bisa lebih konsentrasi. Amin. Bisa kita lakukan. Betul. Kebetulan saya seperti tadi ayat 42 ayat 5. Dari orang tua, dari siapa, dari pendeta, dari mana yang datang ke sini. Hanya kata Tuhan ini belum pernah saya rasakan. Tetapi di situ melihat dalam arti bukan melihat secara visual. Tapi merasakan bagaimana damai sejahtera yang kita rasakan setelah kita di dalam. Ada waktu yang cukup panjang. Dulu saya keluar negeri sampai $5.000 kita dapat kalau 10 hari kita berangkat kemana-mana untuk dinas. Sampai sekarang ini kita kemana pun membiayai sendiri, malah sukacitanya luar biasa. Jadi kami sudah 2 kali ke Nusa Kambangan. Nanti Koden kami dengan Pak Andreas tanggal 18 ke Nusa Kambangan kembali, sekalian melayani di sana. Kemudian membawa anak-anak berenang. Ini Pak yang di LPKA yang di Yogyakarta. Oh, jadi, kalau di Nusa Kambangan berenangnya di mana? Oh, bukan. Ke Jogjanya. Jadi Nusa Kambangannya juga ke sana. Setelah itu kami ke Jogja. Jadi kami 2 mobil ke sana. Nanti ke sana. Kali ini mission trip yang ketiga agak sedikit istimewa. Biasanya kami naik kereta api. Dan di sana kami minta anak-anak sana yang jemput. Sekarang kami pakai kendaraan. Nanti di Jogja yang kami bawa anak-anak berenang. Ada 20 orang. Ini Pak Andreas yang mengatur. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan kita rugi, udah masuk di dalam, tidak merasakan mujizat atau damai sejahtera yang kami rasakan. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun. Saya sampai ke Kerobokan Bali, sampai kita ada 5 yang kami layani di mana di Jawa Timur ini. Kami punya yayasan di mana semua anggotanya dan pengurusnya adalah alumni dari NAPI semua. Wow. Dan kami juga di hebat. Rumah singgah. Ada satu rumah singgah, kalau ada di Tenggilis ini. Disuruh kelola. Waduh, saya bilang bukan bidang saya, tapi oke, kita doakan. Seperti yang kata Pak Raymond itu yang berapa kamar? Berapa kamar yang di Tenggilis? Ini yang belum saya lihat. Ini minta didoakan, minta diapakan nanti ini, karena kita kan pernah kita lakukan rumah singgah ini maunya kan memang sebelum mereka berkarya kembali apa yang kita lakukan. Nah, kemarin ada satu orang yang teman kita yang pingin keluar dari ikatan narkobanya. Kita bilang hilangkan semua AP-mu. Kamu pergi ke Bali, kita kasih sana DP motor, kemudian dia gojek. Wah, dia senang sekali. Saya benar-benar luar biasa. Oke. Salah satu cara kami. Nanti bisa bisa belajar dari Renaldo Ginting untuk rumah singgah ini. Itu nanti untuk rumah singgah itu coba kami akan ke sana. Ya, oke. Lanjut. Karena beliau sudah kali ini ya. Jadi itulah teman-teman, jangan sampai kita masuk lagi, karena di Lapas Porong ada yang 17 kali masuk. Aduh. Bolak-balik sampai kartu keluarganya dia rubah, sampai namanya sekarang kita tanya dia lupa karena berubah nama. Kalau namanya tetap ada. Pembebasan bersyarat itu jeblos, jadi harus diulangi lagi. Nah sekarang tapi dia benar-benar bertobat hari ini. Dia sudah masuk ke gereja, sampai petugas lapas kenal dia. Kamu kok boleh, tapi sekarang kok kamu kok berubah katanya. Nah inilah jamahan Tuhan. Ada waktunya. Dia benar-benar merasa hari ini saya terakhir Pak. Usia sudah hampir 50, hampir 60 lah. Aduh. Jadi teman-teman, jangan sampai umumnya yang kembali itu adalah narkoba. Kita tidak bisa menyalahkan karena itulah jalan pintas. Sekarang kami sedang mendidik bagaimana menjadi supir, bagaimana menjadi supplier untuk ke Indonesia Timur. Boleh jadi link and link antara warga dan warga binaan dan pengusaha di luar. Sedang kita cari itu. Ya, puji Tuhan. Ya. Siapa yang kamu rekomendasikan dari lapas yang bisa? Nah, teman-teman di dalam lapas jangan sampai membuat lagi cacat apapun, karena kita ini udah mendunia nama kita. Nanti kalau ditanya orang si A di lapas ini, bagaimana dia di dalam? Bagaimana selama? Kalau enggak dipercaya kita. Nah itu trust itu ternyata di mana-mana harus kita jaga terus. Apalagi dengan adanya sentuhan Tuhan di dalam LP ini, kita harus berubah. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Itu saya jadi hafal semua ayat-ayat ini. Bersukacita, berdoa, dan tetap bersyukur. Itu tetap dipegang.
Itu sama dengan menikmati ketidaknikmatan seperti yang kata Koden, nikmati. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersukacita, jangan ada kepahitan. Itu rangkuman 3 ayat yang saya pikir wah sangat berkesan bagi saya. Jadi teman-teman, ayo kita terus berubah, sudah berubah di dalam, langsung kita berbuat. Amin, Saya amin. sendiri telah bebas tahun lalu, tidak ada pekerjaan duniawi yang saya kerjakan. Padahal saya ada 3 anak, 2 keponakan sekolah di sini. Tuh hanya yang luar biasa, yang di luar saya ini seorang doktor dari Jepang. Hanya sains dan logika yang saya pikirkan. Ternyata ilmu Alkitab itu lebih tinggi dari apapun. Amin. Itu saya rasakan. Mau saya saksikan itu teman-teman. Siapapun kita di latar belakang, kita nolkan. Kita ini anak Tuhan, kita belajar. Kita belajar bagaimana damai sejahtera. Kita harus benar-benar sungguh hati, ada konsistensi, dan benar-benar berubah. Itu teman-teman. Kalau ada apa-apa, silakan alamat kami, alamat Koden. Saya sering sekali terima kasih. Kami bisa berinteraksi dengan Koden. Nanti jam 11 juga kita bertemu di Surabaya. Ya. Terima kasih Koden. Amin, sama-sama. Gali, lanjutkan Gali kesaksianmu. Gali, ayo kita dengar kesaksian Gali. Ada Gali? Gali? Keluar. Ya, Ayo, mana wajahmu? ini di David. Udah, ayo. Iya. Ya, jadi kenapa saya memilih tema ini? Karena ya di dalam himpitan, di dalam hal kita terdesak, bahkan di saat kita ini sedang ibarat kata sedang terpojok, ya, kita semua ini cenderung lari dari ketaatan. Kita malah memilih jalan pintas yang sangat instan. Padahal di balik hal itu ada sebuah kebaikan yang Tuhan berikan. Kita dibentuk, kita dijadikan permata yang berharga. Amin. Kita ini dibuat sangat sempurna. Dan di situ juga iman kita diuji. Apakah kita taat atau kita mencari jalan pintas yang instan. Apalagi di zaman sekarang ini ya, teknologi semakin berkembang, teknologi semakin baru, apalagi ya sangat mudah sekali mengakses sebuah internet. Sangat mudah sekali mengakses sebuah internet. Bahkan di sana pun juga banyak sekali menawarkan jalan pintas. Jadi ya kenapa saya pilih ini, karena ini adalah sebuah renungan yang sangat baik buat kita. Bagaimana kita ini diuji, bagaimana kita ini benar-benar bisa dibentuk lagi di dalam ketaatan. Sebab ketaatan yang kita pegang itu membawa bahkan hal-hal yang bisa dibilang kita terdesak, itu terhimpit, itu adalah baik buat kita. Maka dari itu, ayo saudara-saudaraku yang ada di dalam, mari sama-sama kita merenungkan ya, bahwa kita ada di dalam itu adalah baik. Kita adalah baik, kita di sana dibentuk, kita di sana akan diubahkan kembali, bahkan kita akan disitu. Kesaksianmu Gali, dari dalam ketemu apa? Itu yang penting supaya kalian belajar. Ya, jadi ya kurang lebih sama seperti saya dulu, kurang lebih 6 tahun ada di dalam penjara, di 2 lapas yang berbeda, hingga akhirnya di 2021 saya dinyatakan bebas, dan 2020 berapa ya saya lupa, 2022 saya dinyatakan bebas murni, dan puji Tuhan hingga saat ini meskipun banyak sekali ya godaan itu, saya belajar bagaimana hidup ini terus taat di dalam Tuhan, apalagi ketika dalam keadaan terhimpit, Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam, Dia mesti depan kita semua. Tangan Tuhan tak kurang panjang, mata Tuhan tak kurang tajam untuk melihat, telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar semua. Amin. Puji Tuhan. Tema yang saya pilih
dan itu sedikit kesaksian dari saya. Ya. Nah, saudara, kita sudah dengar 2 kesaksian yang luar biasa. Pak Andreas mau nambahin nggak? Ada Pak Andreas? Nggak ada. Oke, kita masuk bagian terakhir. Ya, haleluya. Kita dapat pelajaran yang luar biasa hari ini untuk tahu bahwa tertindas itu baik, dihimpit itu baik. Amin. Ya, kita buka satu ayat lagi, lalu kita akhiri karena hari Jumat, hari pendek, saudara masing-masing, bahkan Bapak Ibu petugas, terima kasih memberikan kesempatan buat semua warga binaan, anak-anak yang saya kasih ini. Oke, kita lihat apa yang Tuhan mau katakan, mau kerjakan dalam kehidupan kita, supaya semua kita itu jadi pemenang. Tidak ada yang kalah lagi dalam kehidupan ini. Kita buka Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-5. Ibrani 6 ayat yang ke-5. Dan yang mengecap firman sudah mengalami nikmatnya, indahnya firman. Dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan. Dan mendapat juga karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun ayat 6 murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab naik lagi kali. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Semua kita enggak cuma warga binaan, semua kita. Kalau kita sudah pernah mengecap, menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, jangan kita balik lagi. Jangan kita menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Lalu kita menghinanya di muka umum. Jangan, saudara. Aduh, ini menyedihkan sekali dalam hidup kita. Kalau kita buat seperti itu, maka itu kita harus ambil keputusan. Amin. Dalam menjalani kehidupan ini, sekali mengikut Yesus untuk seterusnya. Nah, jadi kalau mengalami ketidakenaan, ketidaknikmatan, mengalami impitan dan macam-macam, ternyata itu baik supaya kita belajar mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan kita. Siap ya untuk itu? Nah, ayat terakhir 1 Petrus 4 ayat 1. Saudara, ketika macam-macam dosa itu ingin membuat kita kembali lagi ke hidup lama, ingat ya prinsipnya, tidak ada dosa yang gak enak. Ini masalahnya. Ternyata semua dosa itu enak. Aduh, menyedihkan sekali. Nah, untuk melawan yang enak hanya ada satu. Ya, kita lihat ayat ini, 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, fisik, kita pun harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Siap menderita secara fisik. Karena barang siapa telah menderita penderitaan fisik, badani, haleluya, maka ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi saudara, satu-satunya cara supaya kita manusia yang doyan dosa ini berhenti berbuat dosa, ternyata bukan dengan doa puasa, doa kelepasan, rajin baca Alkitab,
ikut doa pagi, doa siang, doa malam. Bukan. Satu-satunya cara kita berhenti berbuat dosa ketika kita siap menderita secara fisik. Sakit semua, gak enak semuanya. Semua kita yang mau berhenti narkoba, berhenti judi, berhenti merokok, ya berhenti percabulan, alkohol, cuma satu, menderita. Karena begitu tidak mengkonsumsi barang-barang itu, begitu tidak melakukan perjinan, perjudian semuanya, wih, itu rasanya sakit semua badan ini. Tapi disitulah kita bisa menang dan berhenti berdosa. Maka itu jangan sampai kita kalah ketika hal-hal yang menyesakkan ada dalam hidup kita. Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang luar biasa. Semua kita bisa jadi pemenang. Haleluya. Ambil keputusan untuk hidup mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada apapun. Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang hebat. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, selamat menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Haleluya. Saya kembalikan kepada host. Recording stopped. Oke, bagaimana Pangkal Pinang mau cerita apa itu? Kok lagi ngomong? Ya, terima kasih Pak Pi atas firman-Nya. Sama-sama. Kita semua yang mungkin dari saudara-saudara ada yang ingin bertanya atau ingin bersaksi, kesaksian pujian juga boleh. Saya beri kesempatannya buat saudara-saudara yang ingin bersaksi atau bertanya. Ya, itu link absensi sudah saya kirim di grup chat ya. Nah, buat hari Senin itu kan tanggal merah. Ya, jadi kita tetap ibadah kita tetap berjalan. Seberapapun yang ada kita tetap ibadah, begitu ya. Jadi misalkan kalau dari saudara-saudara yang pasukan yang tidak bisa hadir tidak apa-apa. Jadi seberapa yang ada nanti kita akan tetap beribadah. Dari saudara-saudara ada yang mau bertanya, ada yang bersaksi? Ya baik, kalau kalian untuk ibadah kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu sampai di pagi hari yang indah ini Bapa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini Bapa, yang menguatkan kami untuk kami boleh dapat mampu menjalani hari ini, untuk menjalani melakukan tugas-tugas kami, melakukan kebaikan kami ya Tuhan yang telah kami terima daripada-Mu Bapa. Bapa, kiranya Bapa mau menata hati kami kembali, menata kami sehingga kami boleh merencanakan rencana-rencana yang baik Bapa, yang hanya seturut atas kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih untuk semangat yang telah Tuhan bagikan melalui kesaktian Bapak Nelson dan Mas Gali ya Bapak. Kiranya itu Bapak berguna bagi kami Bapak, menjadi penyemangat bagi kami untuk kami bisa melakukan hal yang sama seperti mereka Bapak. Seperti yang telah Tuhan berikan kepada kami tugas-tugas itu ya Bapak. Kami berdoa Bapak untuk juga Bapak Daniel Bapak dalam pelayanannya Bapak. Terima kasih Bapak, Ia telah mengajarkan kami, memberi kami dorongan, memberi kami semangat, memberi kami bimbingan setiap harinya tanpa henti-henti Bapak. Berikanlah Ia kesehatan, kekuatan, sukacita Bapak yang hanya daripada-Mu. Kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan kami pagi hari ini Bapak, sampai kami nanti mengakhirinya malam nanti Bapak. Kiranya Bapak menyertai bukan tugas-tugas, pekerjaan, kewajiban, tanggung jawab kami, sehingga kami boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan kami boleh berjumpa kembali dalam pertemuan kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Bu Devita. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara yang sudah bergabung pada hari ini.
sudah bersama-sama beribadah. Ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di hari Senin minggu depan di jam 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu tugas juga, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Yang Facebook, Instagram nanti jam 11 kita kumpul, lalu jam 18 WIB. Yang Zoom ikut via Zoom pesatnya jam 11 dan jam 19 WIB. Oke, Tuhan berkati. Lapas Gorontalo, terima kasih, Tuhan berkati. Lapas Sintang, Lapas Kediri, Rutan Trenggalek, Rutan Pinang, terima kasih. Rutan Landa, Lapas kelas 1 Palembang, Rutan Cibinong, Rutan Ternate, Lapas Kaimana, terima kasih. Bagan Siapi-Api, Rutan Pekanbaru, Tuhan berkati. Lapas Batu Licin, Pak Wahyu, dan Kelaksaan, Tuhan berkati Pak. Ketua Mamuju,